Kan, nama saya Rezeki Haryadar, NIM saya 43324022. Di sini saya akan menjelaskan yaitu prototype model sama viral model. Perkenalkan, nama saya Matthew Malau dengan NIM 4330243 akan menjelaskan tentang increase dan evolusi diagram.
Selanjutnya, saya akan memaparkan apa itu prototyping model serta kelebihan dan kekurangannya. Pertama, prototyping model adalah sebuah model prototype prototyping prototyping model merupakan sebuah model kerja di mana eh, prototyping model merupakan sebuah model yang biasanya menjadi pilihan terbaik ketika dalam pengembangan suatu perangkat lunak atau software terjadi kendala dalam identifikasi yang dibutuhkan untuk untuk membuat software itu sendiri, serta masalah-masalah yang terkait akan data-data penting dan rinci tentang prosedur atau pengguna perangkat. Untuk kelebihannya, alasan mengapa prototype prototyping model dianggap lebih baik dalam menyelesaikan masalah-masalah ketika kekurangan informasi adalah karena penggunaan model ini mempermudah pengembang perangkat untuk mendapatkan informasi dari penggunanya sendiri, serta untuk meringankan beban yang dipikul dalam memulai sebuah software atau memulai eh, pengembangan sebuah software, serta mempermudah pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mengupdate atau untuk memperbarui software. Untuk kekurangannya sendiri, karena penerapan prototype model ini sebenarnya adalah sebuah metode instan, di mana para pengembang software dapat secara instan mendapatkan info-info dan data-data yang dibutuhkan untuk mengembangkan software serta perangkat mereka, tanpa harus melakukan riset secara langsung. Sehingga terkadang dalam pengembangannya terjadi beberapa kesalahan serta gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Yang berikutnya yaitu evolution. Selanjutnya, typical spiral mode atau sering disebut evolutionary model. Untuk model spiral ini, ada sebuah model yang dianggap sangat evolusioner karena dengan metode model spiral ini, pengembangan perangkat lunak atau software dapat dilakukan dengan secara berulang-ulang atau dianggap dapat melakukan update secara sendiri. Nah, dari keunggulan dari spiral model ini adalah penerapan model ini dapat menciptakan sebuah software yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pengguna, tak peduli dengan waktu atau perubahan di teknologi itu sendiri. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu jangka waktu dalam pengembangan softwarenya, di mana karena sifat dari model spiral ini berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan yang dapat memberi respon negatif dari para pengguna yang menggunakan software tersebut. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu saya akan membahas tentang concurrent model. Lah, concurrent model ini adalah jenis evolutionary model. Concurrent model yang juga dikenal sebagai concurrent engineering adalah salah satu yang terpenting. Adalah model yang digunakan dalam sebuah model proses pengembangan perangkat lunak. Jadi, model ini digunakan dalam semua model proses pengembangan perangkat lunak. Jadi pada dasarnya model ini menampilkan keadaan dari setiap aktivitas di sini, setiap siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Lalu
siklus hidup ini memiliki 5 kegiatan yang secara wajib dilakukan. Yang pertama komunikasi, yaitu fase menebak dan merencanakan persyaratan. Kemudian desain, coding, pengujian, yang terakhir development. Lalu berdasarkan diagram yang tertera, yang pertama itu kita masuk ke dalam status inaktif. Itu berarti bahwa komunikasi belum dimulai dan aktivitas tidak akan dilaksanakan. Lalu pindah ke yang berikutnya dalam mode pengembangan. Dalam pengembangan berarti komunikasi yang sangat penting dilakukan untuk mengumpulkan persyaratan dan dari pelanggan dan merencanakan yang sesuai. Setelah komunikasi, kita akan melakukan desain untuk merancang produk dan setelah desain, lalu akan dilakukan pengkodean. Status ini bekerja secara bersamaan dalam keadaan yang sedang dikembangkan. Setelah itu, jika pelanggan menginginkan perubahan di dalamnya, itu akan beralih ke dalam status menunggu perubahan. Berarti pelanggan menginginkan perubahan tertentu. Jadi mereka mengumpulkan persyaratan dari pelanggan, persyaratan baru dan melakukan semua perubahan yang diperlukan dalam keadaan revisi. Perubahan menunggu berarti mengumpulkan persyaratan dari pelanggan. Pelanggan menginginkan perubahan, lalu kita mengumpulkannya kembali, lalu kita akan mengembangkannya kembali, lalu kita akan melakukan uji coba. Uji atau uji produk yang lengkap itu akan melakukan pemeriksaan apakah sudah cocok dengan kebutuhan pelanggan atau tidak. Lalu keuntungan dari model ini adalah model ini berlaku keuntungannya, model ini berlaku untuk semua jenis proses pengembangan perangkat lunak, lalu mudah digunakan dan dipahami. Yang ketiga, memberikan umpan balik langsung dari pengujian. Dan yang keempat, memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan proyek saat ini. Lalu ada kerugiannya. Yang pertama, butuh komunikasi yang lebih baik dari anggota tim, yang mana ini tidak mungkin selalu tercapai sepanjang waktu. Yang kedua, membutuhkan untuk mengingat status aktivitas yang berbeda. Lalu kita akan masuk ke dalam model incremental. Model incremental adalah seperti kita mengembangkan model demi model daripada melakukan pengembangan dari suatu waktu. Yang mana ini lebih seperti kita membuat modul tunggal. Setelah itu kita membuat modul selanjutnya di dalam model yang tunggal sebelumnya. Itulah dinamakan mode incremental model. Atau dapat kita katakan kita ada membuat suatu model lalu membuat modul lain di dalam modul yang tadi, lalu menambahkan kembali modul yang lain sehingga kita masih memiliki 2 modul di dalamnya. Jadi incremental ini cocok digunakan untuk proyek yang besar. Sebagai contoh LMS atau Learning Management System. Seperti universitas atau memiliki LMS, kemudian mahasiswa memisahkan modul, tiap mahasiswa memiliki modul, guru memiliki modul, dekan atau HOD memiliki modul, attendance atau kehadiran juga memiliki modul sendiri. Jadi keuntungan penggunaan incremental ini sangat besar. Jadi kita tidak lelah saat menggunakan, jadi kita tidak lelah saat mengembangkan suatu modul. Sekian dari saya.